Mau jawab pertanyaan yang ini nih. Kemarin kan nanyain soal WA, bentar ya. Nih Mas Kris cari dulu WA-nya. Nah nih, dari murid Mas Kris yang namanya Aldi. Tuh, ini bukan yang kemarin ya, yang dia ngetik kill gitu, bukan. Ini lain nih. Ini kan tulisannya gede-gede nih, teman-teman. Tuh. Bahkan kadang kalau lagi nggak fit matanya, Mas Kris nggak kelihatan tulisan segede gini. Dia bisa digedein lagi dengan triple tap gini nih. Tuh, gede banget kan tulisannya. Tuh, tap lagi gede, tap lagi dia jadi kecil. Nih, ya beginilah yang namanya jadi pengajar piano. Kondisinya low vision, harus bisa ngikutin teknologi teman-teman. Dan satu-satunya pekerjaan yang Mas Kris punya adalah ini, ngajar piano. Dan kebetulan kita lagi di jalan untuk ke rumah sakit mata nih teman-teman. Mau kontrol mata per 1 bulan sekali. Karena tekanan matanya harus dijaga. Nih udah sampai nih. Tuh, ini rumah sakitnya nih. Mungkin nggak kelihatan kali ya. Tuh di rumah sakit aja ada coffee shopnya tuh guys. Sayangnya nggak bisa dikontenin guys kalau pas di dalam. Cuman tadi pas ngecek tekanan mata tuh ternyata normal. Jadi tekanan mata normal tuh di bawah 20. Nah, mata kanan 15, mata kiri 18. Minggu lalu mata kiri itu 27. Oh, jadi ada perkembangan lah teman-teman, puji Tuhan. Ini alat buat ngecek tekanan matanya nih guys. Modelnya kayak begini nih. Dokter Krisna, ada riwayat penyakit asma atau jantung? Nggak ada. Alergi obat? Alergi obat nggak ada. Hari ini obatnya ada 4 macam. Ada Glauseta untuk menjaga tekanan mata. Diminumnya 1 kali sehari 1 tablet sesudah makan. Efek samping kemungkinan kebas kesemutan ya. Sehingga diberikan suplemen kalium KSR nanti sehari sekali sesudah makan. Iya. Vitamin sarafnya Neurodek. Neurodeknya sehari sekali sesudah makan pagi. Tetesnya ada Lamover untuk menjaga tekanan. Rutin tiap pagi hari. 1 tetes mata kanan kiri, penyimpanan di kulkas. Oh iya. Kadaluarsa 1 bulan setelah buka. Oke, makasih Mbak. Sudah. Oke, akhirnya udah kelar teman-teman. Udah dapat obat, ini obat tetesnya. Ini tadi juga udah dapat obat buat tabletnya. Sekarang kita bersiap jalan pulang gitu teman-teman. Jadi ini ya yang namanya kontrol mata harus begini sebagai apa ya? Bukan penderita apa nih? Pengidap. Low vision ya, atau glaukoma. Kalau teman-teman tahu glaukoma ya, kayak ginilah kehidupannya teman-teman. Dan Mas Kris emang nggak suka yang namanya apa ya, jual kasihan di konten tuh. Mas Kris nggak suka banget. Ya intinya yang di konten itu adalah prestasinya aja, gimana cara Mas Kris ngajar piano. Tapi di luar itu ya seperti inilah kehidupannya. Moga-moga teman bisa memahami ya. Oke, akhirnya sampai di rumah. For your information, biasanya kan kalau kita datang ke sana pertengahan bulan tiap hari Rabu ya, rata-rata yang pada datang itu kalau nggak lansia, paling muda remaja lah. Cuman ternyata hari ini tuh agak beda teman-teman. Ternyata banyak anak-anak juga yang ke sana. Lebih lah dari 5, mereka mondar-mandir dan yang lain. Dan kata istri Mas Kris tuh matanya nggak ada kayak kenapa kayak orang normal aja gitu. Tapi mereka periksa. Nah, artinya ada masalah di matanya. Nah, ini buat teman-teman orang tua yang nonton video ini yang punya anak, coba lebih menjaga mata anaknya. Karena kalau udah umur dewasa gitu, penyakit mata beneran nggak enak. Apalagi kalau kita ngobrol tentang glaukoma ya. Glaukoma tuh yang namanya anak-anak mana bisa sih ngerasain. Mas Kris aja nggak kerasa sakitnya kayak dimana. Pusing aja enggak, ganjel aja enggak. Kayak nggak ada masalah apa-apa. Tapi makin hari makin nggak enak penglihatannya. Glaukoma tuh penyakit silent killer. Yang pelan-pelan tapi pasti meredupnya matanya teman-teman. Karena sampai sekarang belum ada yang bisa menyembuhkan tentang penyakit glaukoma ini. Nah, kalau misalnya ada anaknya teman-teman semua yang udah agak memberikan gerak-gerik yang aneh, ngelihat gadgetnya deket banget, ngelihat komputernya deket banget, coba konsultasiin aja ke dokter yang jauh lebih expert, yang spesialis kalau bisa.
untuk mencari cara bagaimana mencegahnya gitu. Gitu aja sih yang bisa Mas Kris sampaikan, karena Mas Kris juga bukan dokter di sini, nggak berani share mengenai medis mata. Gitu aja. Oh ya, buat teman-teman yang penasaran bagaimana sih keadaan orang glaukoma itu, kehidupannya kayak gimana, nah Mas Kris bisa sharing-sharing ke teman-teman semua. Coba tulis di kolom komentar kalau teman-teman mau dengerin cerita Mas Kris gimana sih hidup sebagai seorang glaukoma, caranya itu ngakalinnya gimana supaya nggak ngerepotin orang lain, walaupun pasti ngerepotin juga karena sekarang Mas Kris harus dituntun nih kalau jalan malam-malam. Dan kehidupan yang gimana caranya Mas Kris bisa untuk menjalani hidup ini, survive, cari duit dengan kondisi mata yang minus banget begini, yang glaukoma begini. Tulis di kolom komentar kalau teman-teman pengen dengerin ceritanya. Kalau rame Mas Kris buatin videonya, kalau nggak rame emang nggak usah gitu ya.